Wacana kepulangan atau akan pulangnya Habib Rizik Syihab ini menuai polemik. Pasalnya Front Pembela Islam (FPI) sempat melontarkan pernyataan saat demo menentang Undang-Undang Cipta Kerja Selasa lalu. Pernyataan FPI ini sontak mendapat reaksi. FPI dianggap absurd dengan mengungkap kata revolusi yang dikaitkan dengan upaya mengubah pemerintahan dengan cara-cara kekerasan. Di sisi lain, kepulangan Habib Rizik Syihab juga masih dipertanyakan. Pihak Kedubes Arab Saudi menilai status Habib Rizik masih dicekal dan belum bisa keluar dari Arab Saudi. Sementara pihak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama menilai kepulangan atau rencana pulangnya Habib Rizik tinggal menunggu waktu. Pencekalan Habib Rizik Syihab sudah dicabut dan menunggu proses keluar dari Arab Saudi. Nah, ini tentu yang akan kita tanyakan, istilahnya tabayun begitu ya, dengan beberapa pihak, khususnya mungkin Ketua Persatuan Alumni 212 dan juga pihak Istana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Selamat Ma'arif dan juga Bang Ade Irfan Pulungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya ini selamat sehat. Alhamdulillah sehat, Bang Irfan. Ya. Ini bukan reunian ya, ini kita siaran aja sih sebetulnya. saling menyapa nggak apa-apa ya, Bi ya. Namanya sama Muslim bersaudara. Iya, Betul. benar sekali. Betul. Sesama alumni mungkin begitu ya, Bang ya. Saya ingin pertanyakan ke Ustadz Selamat Ma'arif. Ustadz, informasi ini sahih nggak sih? Insya Allah sahih 100% karena diumumkan langsung oleh Ketua DPP FPI, Ketua Umum, dan memang itu adalah kabar dari Kota Suci Mekah bahwa beliau, alhamdulillah wa syukurillah, kita harus bergembira, bersyukur sampai dengan hari ini cekalnya sudah dicabut, kemudian denda overstay-nya juga sudah diselesaikan dengan baik. Beliau tinggal menunggu proses administrasi, bayan syafar dan beli tiket, dan insya Allah kalau semuanya sudah rapi, secepat mungkin beliau akan segera pulang ke tanah air yang kita cintai ini. Namanya sekarang kan informasi itu kan cepat tersebar luaskan, dan masyarakat pun juga bisa perlahan-lahan menjangkau akses informasi tersebut. Kalau Ustadz Slamet bisa paparkan dari mana mungkin informasi yang menyebutkan hal tersebut, Ustadz Slamet? Ya, informasinya disampaikan langsung oleh imam besar kami, Habib Rizik di Kota Suci Mekah kepada kami yang ada di Indonesia. Beliau yang menyampaikan langsung informasi ini kepada kami, kabar bahagia ini, kabar gembira ini, agar disampaikan kepada umat Islam. Supaya apa? Umat Islam yang selama ini sudah kangen, sudah rindu, sudah ingin berjumpa dengan beliau untuk bersiap-siap menyambut kepulangan beliau, mengawal kepulangan beliau. Itu yang kita ingin sampaikan. Ustadz, yang paling mudah mungkin kalau masyarakat Indonesia di tanah air adalah menjangkau informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, tadi kita menyebut juga kedutaan besar perwakilan Indonesia di Arab Saudi, kedutaan besar kita di sana mengatakan, menyebut belum ada tuh seperti itu, dan juga mungkin rilis resmi dari pemerintah kerajaan Arab Saudi juga, apakah bisa diketahui sumbernya? Ini kan Pak Dubes, kita juga aneh sama beliau. Dulu ketika warga negara Indonesia yang di sana mengalami masalah, dicekal, cuek, nggak mau tahu. Sekarang begitu Habib Rizik berupaya, berikhtiar, kemudian menghasilkan cekalnya dicabut, kok kemudian kasak kusuk sana sini untuk menghambat kepulangan beliau. Sehingga kita melihat bahwa Pak Dubes ini salah satu variabel yang menghalangi kepulangan beliau. Harusnya beliau bersyukur ada warga negaranya yang berikhtiar sendiri dengan kawan-kawan di sana untuk melepaskan diri dari cekal, kemudian berhasil, dan overstay juga sudah tidak ada, yang menunjukkan bahwa beliau tidak punya persoalan apapun dengan Arab Saudi, persoalan hukum dan sebagainya sudah diselesaikan. Harusnya justru beliau menyambut gembira. Ini aneh, makanya kami mengindikasikan ini jangan-jangan bukan diplomat tapi agen intelijen ini. Ustadz berarti tapi seharusnya pemerintah tahu dong kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang mungkin cukup lama di sana akhirnya kembali pulang begitu. Kalau di cross check ternyata belum ada informasi itu, Ustadz? Iya, harusnya tahu, tapi kan kelihatannya nggak mau tahu. Buktinya apa?
ketika proses cekal, kan mereka yang mengatakan, enggak, kita nggak nyekal, nggak ada cekalnya, ya kalau mau pulang, pulang aja. Kan juga mereka yang mengatakan, begitu Habib Rizik keluarkan ketika Idul Fitri, ini bukti cekalnya, memenuhi syafarnya ditunjukkan. Mereka nggak ngomong apa-apa, gitu lagu lama, biasa lagu Tapi lama. rencana kepulangan dari Habib Rizik ini kita mendengar sudah cukup beberapa kali begitu, Ustadz. Tidak hanya baru kali ini begitu. Justru itu, karena ada pihak yang menghambat kepulangan beliau, makanya 3 tahun lebih beliau nggak bisa pulang. Nah sekarang hambatan-hambatan itu, beliau sudah berikhtiar, berjuang semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari hambatan itu. Dan ini tinggal nunggu waktu saja. Hambatan yang dimaksud Pembelian Ustadz tiket, Slamet? dan beliau pulang. Hambatan yang dimaksud Ustadz itu apa sih Ustadz? Hambatan itu? Ya kan sudah dikatakan dan sudah sering disampaikan oleh pihak kami bahwa ada upaya-upaya zolim yang dari dalam negeri sendiri, bahkan itu dikuatkan oleh Dubes Arab Saudi kan ketika itu. Jadi ada informasi-informasi yang masuk ke Arab Saudi yang salah, yang mengkritiskan Habib Rizik, yang menzolimi Habib Rizik. Ini yang membuat akhirnya beliau punya masalah di sana. Tapi ketika beliau sudah menjelaskan duduk persoalannya, apa yang dituduhkan dari operasi intelijen hitam di Indonesia bisa dibantahkan, dan sekarang terbukti bahwa Arab Saudi mencekalnya kemudian dicabut, dan denda overstay-nya juga sudah diselesaikan karena bukan salah beliau. Jadi beliau tidak bisa keluar bukan salah beliau, tapi ada upaya-upaya yang kita mengindikasikan bahwa ini upaya untuk menjegal beliau pulang ke tanah air. Upaya dari pemerintah kah atau upaya dari pihak mana, Ustadz? Ya kan kita sudah menyampaikan bahwa ada informasi-informasi yang disampaikan oleh dalam negeri ini kepada pihak Arab Saudi yang berkenaan dengan Habib Rizik yang akhirnya salah persepsi. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Habib Rizik. Baik. Kita ke Bang Ade Irfan, Bang. Ada upaya dalam negeri ini, Bang? Saya nggak ngerti kalimat-kalimat yang disampaikan Ustadz Slamet Ma'arif ini. Malah banyak menimbulkan interpretasi yang negatif kayak mendengarnya gitu. Upaya-upaya mana? Jadi harus dijelaskan upaya-upaya apa supaya tidak menjadi fitnah, ya, menjadi sesuatu yang multitafsir. Oke, itu kita ketepikan dulu lah. Tapi kalau yang terbaru ini kan pernyataan dari Front Pembela Islam adalah tadi Pak Ustadz Slamet mengatakan izin sudah dikeluarkan, tinggal beli tiket aja akan kembali ke tanah air. Ya, pernyataan yang disampaikan Ustadz Sobri Lubis ya dalam demo tanggal 13 Oktober kemarin itu, kita juga tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang keinginan Habib Rizik untuk pulang ke Indonesia. Tapi pada prinsipnya siapapun warga negara kita yang masih berstatus warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, ya tidak ada kita membatasi atau melarang untuk kembali ke Indonesia. Itu pada prinsipnya gitu. Jadi kita tidak pernah untuk menghalang-halangi gitu. Saya rasa pemerintah kan paling mudah ya, namanya G2G ya, government to government misalnya seperti itu. Nah justru itu tidak ada keterangan resmi yang kita dapatkan tentang pernyataan tersebut. Apakah memang Habib Rizik ya bisa pulang atau pernyataan itu hanya subjektivitas dari pernyataan Ustadz Sobri. Nah kita kan belum mendapatkan dari keterangan Pak Duta Besar kita sendiri yang ada di Arab Saudi, Pak Agus Maktum mengatakan belum ada penjelasan dari negara Arab Saudi juga yang mengatakan hal itu terjadi. Justru malah keterangan yang disampaikan masih ada catatan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi, yaitu kepada status imam besar Habib Rizik ada status blanking merah atau belum bisa keluar dari Arab Saudi. Artinya masih ada punya catatan tersendiri terhadap masalah beliau, ya, visanya habis dan juga masih ada pelanggaran hukum. Nah ini kan pemerintahan Arab Saudi, bukan dari kita, bukan dari pemerintahan Indonesia. Nah itu yang harus menjadi pengetahuan ke publik, ucapan tersebut apakah melakukan penghasutan atau membuat kemarahan pada kelompok seseorang karena disampaikan di depan umum gitu. Dan keterangan dari Mabes Polri sendiri juga belum mengetahui tentang
rencana adanya kepulangan. Oke. Tapi pada prinsipnya saya katakan tadi, pemerintah tidak pernah menghalang-halangi atau membatasi seseorang untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, bahkan ingin saya tambahkan lagi Bang Ade Irfan Pulungan, nasib satu warga negara Indonesia di luar negeri saja harus menjadi perhatian pemerintah kita kan, tentunya kan sepakat dengan itu ya. Nah ini sudah 3 tahun lebih Bang Ade Irfan Pulungan, effort apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulangkan Habib Rizik Syihab? Itu yang saya katakan tadi, jika memang menjadi hambatan di Arab Saudinya, tentunya harus dipertanyakan kepada pemerintah Arab Saudi, ya kan? Nah, upaya-upaya komunikasi itu kan sudah pernah dilakukan. Tapi pada intinya itu tadi saya katakan, pemerintah tidak pernah untuk menghalang-halangi atau membatasi gitu. Nah, kita juga tadi sudah ditanyakan ya oleh Mbak Kamarati, sudah berkali-kali informasi adanya kepulangan Habib Rizik ini. Tapi kan pada akhirnya dari pemerintahan Arab Saudi juga mengatakan masih ada persoalan hukum yang akan dihadapi gitu. Nah, itu kan persoalan internal kerajaan Arab Saudi terhadap personal tersebut ya. Sama halnya misalnya ada negara asing yang berada di Indonesia ya, ada persoalan-persoalan hukum yang dihadapi ya, tentu harus mematuhi ketentuan hukum-hukum yang ada di negara tersebut. Baik. Ya, tapi kalau permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia misalnya, tentu kan yang bersangkutan kan ditahan ya, diletakkan di detensi, imigrasi dan lain sebagainya. Kalau informasinya kan kabarnya Habib Rizik Syihab ini kan ada di rumah, dia statusnya juga bukan di penjara dan lain sebagainya. Nah ini Mas Arif Fadil yang perlu dijelaskan. Kita kan nggak tahu apa yang menjadi dasar alasan dari pemerintahan Arab Saudi tersebut. Ya, dan pemerintah tidak mencari tahu itu, Bang Irfan? Ya pastilah, pasti kan sudah ada komunikasi. Nah, kedutaan kita di sana kan selalu melakukan dan menjalin komunikasi kan. Oke. Tapi kalau dari sisi pemerintah sana, apa mungkin statement atau solusi yang bisa diberikan dengan status Habib Rizik Syihab di sana, Bang Irfan? Maksudnya dalam arti kan kendalanya di pemerintah Arab Saudi begitu. Apa yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia? Mungkin Habib Rizik Syihab seharusnya seperti ini baru bisa dipulangkan. Apa prosedur yang bisa diupayakan, ditempuh begitu? Ya itu yang belum kita ketahui. Mungkin kan penilaian subjektif dari pemerintah Arab Saudi. Apakah kalau misalnya di kita sendiri ya, seseorang itu dapat ditahan itu karena misalnya menghilangkan alat bukti atau melarikan diri ya dalam proses hukum. Ya kita rumusan hukum ya di kerajaan Arab Saudi kan itu punya penilaian subjektif sendiri di negara tertentu ya kan. Nah kita juga nggak bisa membatasi. Nah sama halnya dengan negara kita, harus mematuhi setiap warga negara yang berada di yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia juga harus mematuhi itu ya kan. Apakah itu negara asing atau negara Indonesia sendiri misalnya. Jadi, itu terbantahkan, makanya Bang Irfan, itu terbantahkan. Jadi kita harus ingat kalimat Pak Dubes Arab Saudi yang ditayangkan oleh TV1 juga, bahwa persoalan Habib Rizik adalah datang dari negeri Anda sendiri. Kan beliau mengatakan begitu, artinya persoalan itu adalah datang dari Indonesia itu sendiri. Sebab kalau itu persoalan, sebab kalau persoalan dari Arab Saudi, di sana beliau nggak punya masalah. Kalau beliau punya masalah melanggar hukum, dideportasi dong harusnya. Bang Ade Irfan Pulungan. Tapi faktanya Habib Rizik sekarang itu di Arab Saudi tinggal nyaman, beliau masih bisa umroh, masih bisa jalan-jalan. Kemudian kan persoalan visa juga sudah diselesaikan. Baik, Bapak-bapak kita harus tahan dulu sejenak karena kita harus jeda. Nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Bang Ade Irfan berikutnya. Pulungan, giliran Anda nanti untuk berbicara ya. Kami akan kembali saat lagi.